wabarakatuh. Saya Rina Oktaviani dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 5B. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang sudah dipelajari minggu-minggu lalu, yaitu memori dan berpikir dalam komunikasi intrapersonal. Berbicara tentang komunikasi intrapersonal, di sini saya akan menjelaskan definisinya dulu. Komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi yang terjadi pada seseorang kepada dirinya sendiri. Sistem komunikasi intrapersonal mengantarkan kita kepada pemahaman bagaimana orang menerima informasi, mengolahnya, menyimpannya, dan menghasilkannya kembali. Sistem komunikasi intrapersonal ini terbagi menjadi beberapa komponen. Salah satunya adalah memori dan berpikir, di mana memori dan berpikir ini tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Komponen yang pertama adalah memori. Memori yang akan kita bahas itu bukan memory card ataupun memori yang ada di handphone Anda, melainkan memori yang ada di dalam manusia. Memori adalah sistem yang sangat berstruktur dan menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Kapasitas memori ini sangatlah luar biasa luasnya. Nah, salah satunya adalah memori ini memiliki 3 proses. Yang pertama adalah perekaman atau encoding, yang kedua penyimpanan atau storage, dan yang ketiga adalah pemanggilan atau retriever. Perekaman adalah pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit saraf internal. Kemudian yang kedua adalah penyimpanan. Penyimpanan adalah menentukan berapa lama, dalam bentuk apa, dan di mana informasi bersama kita. Kemudian yang ketiga adalah pemanggilan. Pemanggilan adalah mengingat lagi atau menggunakan informasi yang telah disimpan. Dalam pemanggilan ini terdapat 4 cara untuk mengetahuinya. Yang pertama adalah pengingatan, kemudian pengenalan, belajar lagi, dan redintegrasi. Nah, dalam memori ini juga terdapat beberapa hambatan. Yang pertama adalah interferensi yang menyebabkan terhapusnya perekaman pertama. Kemudian inhibisi retroaktif yang menyebabkan pengingatan kita akan berkurang. Kemudian yang ketiga adalah inhibisi proaktif yang menyebabkan semakin kita mengingat maka semakin jelek daya ingat kita. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah berpikir. Berpikir adalah mengolah atau memanipulasi informasi atau memberikan respon tertentu. Dalam berpikir ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah austik dan yang kedua adalah realistik. Austik itu meliputi melamun dan menghayal. Kemudian realistik itu meliputi nalar dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Dalam berpikir ini memiliki beberapa fungsi. Di sini saya akan membahas ada 3 fungsi dalam berpikir. Yang pertama adalah menentukan keputusan. Menentukan keputusan adalah salah satu fungsi dari berpikir. Keputusan yang kita ambil itu dapat beraneka ragam. Fungsi yang kedua adalah menyelesaikan masalah. Ada faktor-faktor yang dapat membantu atau mempengaruhi penyelesaian masalah. Yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah kepercayaan atau sikap yang salah, kemudian yang ketiga adalah kebiasaan, dan yang keempat adalah emosi. Kemudian yang ketiga atau fungsi yang ketiga adalah berpikir kreatif. Dalam hal ini, berpikir kreatif harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah kreativitas mengakibatkan respon atau membuat gagasan yang baru. Kemudian yang kedua, kreativitas dapat memecahkan persoalan secara realistis. Kemudian yang ketiga, kreativitas adalah usaha untuk mempertahankan insight yang orisinil, menilai dan mengembangkannya sebaik mungkin. Setiap manusia akan berbeda-beda dalam berpikir. Ada yang berpikirnya sangat cepat, ada yang biasa-biasa saja, ada pula yang sangat lambat dalam berpikir. Itu semua sangat erat hubungannya dengan kemampuan berpikir, di mana kemampuan berpikir itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan kognitif, sikap yang terbuka, sikap yang luas, otonom, dan juga percaya diri. Terima kasih, itulah tadi presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ingat pesan ibu, tetap memakai masker, menjaga jarak atau social distancing, kemudian mencuci tangan di air yang mengalir. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.